Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Seberapa besar probabilitas penerima vaksin terpapar COVID-19? Kita bergabung dengan Guru Besar Fakultas Farmasi UGM Yogyakarta, Profesor Zulis Ikawati. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mbak. Prof Zulis, dari kasus relawan uji klinis vaksin Sinovac yang positif COVID di Bandung, kemungkinannya seberapa besar jika dibandingkan yang tidak mendapatkan vaksin? Bisa dijelaskan, Prof? Ya, jadi tujuan dari vaksinasi itu kan memicu produksi antibodi. Dari yang sudah diperoleh di Bandung itu dilaporkan memang bahwa dari kelompok yang divaksin itu ada 7 orang yang masih mengalami positif COVID, sementara yang dari kelompok yang tidak divaksin ada 18 orang. Nah, untuk mengetahui mengapa bisa seperti itu, saya kira kita harus memahami bahwa tadi ya, pertama adalah masalah timing. Tadi disampaikan oleh Gubernur Ridwan Kamil tadi ya, kapan itu terpapar itu mungkin perlu dipahami juga atau perlu diteliti ya. Artinya ketika disuntik maka membutuhkan waktu paling tidak 28 hari ya. Artinya gini, sekali suntik kemudian 14 hari kemudian adalah suntikan kedua, 14 hari kemudian itu baru mulai muncul imunoglobulin G atau antibodinya. Sampai kemudian bisa optimal mungkin 3 bulan ya. Kemarin di dalam uji klinik kan diukur dalam 14 hari dan kemudian 3 bulan setelah suntikan kedua. Dan itu semuanya antibodinya cukup tinggi, tetapi perlu dipahami juga bahwa antibodi per orang itu adalah individual. Respon dari seseorang terhadap vaksin itu bisa individual. Artinya ada yang mungkin antibodinya cukup tinggi, tetapi mungkin ada yang tidak terlalu tinggi. Kalaupun ada yang tidak tinggi, kan kebetulan ada juga yang mungkin cepat turun begitu. Nah, barangkali di samping waktu tadi, di mana mungkin dia terpapar sebelum saatnya optimal, mungkin saja ada yang sudah membentuk antibodi, tetapi mungkin antibodinya tidak terlalu tinggi. Atau mungkin bahkan sudah mulai turun lagi begitu ya, sehingga tadi sekali lagi respon orang itu individual, jadi memang tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lain. Barangkali 7 orang yang sudah divaksin itu yang termasuk yang mungkin tadi ya mungkin antibodinya kurang. Tapi dan satu lagi Mbak, ada mungkin faktor eksternal yaitu faktor virusnya sendiri. Jadi mungkin virus yang terpapar juga banyak begitu ya, sehingga dia menjadi positif begitu. Namun demikian yang saya lihat adalah bahwa buat mereka yang divaksin walaupun terpapar COVID itu ternyata gejalanya lebih ringan begitu ya. Karena apa? Bagaimanapun tubuh sudah membentuk antibodi walaupun mungkin belum secara maksimal bisa mencegah kejadian infeksi, tetapi ketika terjadi betulan maka infeksinya akan lebih rendah karena proses eliminasi dari virus tadi sudah cukup dilakukan oleh antibodi yang sudah terbentuk begitu. Begitu kira-kira mungkin penjelasannya. Artinya harus ditelaah lebih lanjut rentang waktu antara pemberian vaksin hingga waktu terpapar. Lalu kemudian tadi gejalanya juga ringan. Ketika mendapatkan vaksin COVID-19 ini berapa lama individu akan terlindungi dari virus corona, Dok? Dan dalam rentang berapa lama harus vaksin lagi? Ya, itu sesuatu yang belum diketahui sampai sekarang, Mbak. Karena memang pengujiannya kan juga baru sampai 6 bulan ya. Jadi kita masih mempelajari apakah bisa sampai 1 tahun misalnya. Tapi yang jelas dalam 3 bulan pertama setelah vaksinasi kedua itu sudah dilihat bahwa 99% mereka yang divaksin itu sudah meningkat antibodinya begitu. Cuman sampai berapa lamanya itu tentu harus membutuhkan pemeriksaan lagi. Mungkin nanti 6 bulan lagi atau 3 bulan lagi ke depan akan dicek lagi begitu. Untuk memastikan berapa lama antibodinya itu bertahan. Oke, baik. Terima kasih Profesor Zulis Ikawati yang telah bergabung di COVID-19 Update dan memberikan penjelasannya terkait dengan kasus relawan uji klinis yang ternyata positif COVID-19. Terima kasih, Prof. Dan